ini menjadi alat uji ya, sejauh mana atau semudah apa menyiapkan presentasi ETS ini. Kalau kesulitan atau kekurangan bahan, maka kemungkinan besar di catatan-catatan yang di logbooknya itu masih ada yang miss atau ada yang kurang representatif gitu ya. Nah, kalau masih ingat di perkenalan kita atau di pengantar yang sudah saya bawakan dulu, salah satu aturan atau salah satu alat uji dari layak tidak layaknya dicatat pada logbook adalah sesuatu yang ditemukan, perlu diingat, layak di-share gitu ya, dan bersifat personal gitu kan. Nah sekarang kalau kita diminta untuk bicara, untuk menceritakan apa yang kita kerjakan, apa tugas kita, apa hasilnya, maka dengan melihat catatan-catatan tersebut, kita harusnya punya bahan yang cukup untuk bisa bercerita secara otentik ya. Jadi menceritakan berdasarkan pengalaman dan fakta yang ditemukan selama mengerjakan proyek gitu ya. Nah, catatan yang ketiga untuk poin ketiga ini adalah tidak ada yang salah dengan berbuat salah. Ya, jadi jangan ada takut-takut, jangan ada yang merasa waduh ini boleh nggak saya presentasikan atau bagus nggak ini untuk saya ungkapkan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita meminta untuk apa adanya, ya. Jadi tidak apa-apa salah. Yang penting jujur, jujur dalam arti tidak merekayasa dalam apa ya? Dalam hal ini tidak memoles sedemikian biar kelihatan seperti apa gitu ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi penting sekali untuk otentik apa adanya dan kalau salah bisa diperbaiki. Ya. Kalau tidak mencoba yang sulit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya abstraksikan lebih komplit, maka setiap kelompok presentasi masing-masing anggota menayangkan 2-3 slide untuk membantu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Waktunya dibatasi 3-5 menit dan mengungkapkan atau materinya adalah apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, poin yang penting diperhatikan adalah apa yang diungkapkan tersebut adalah pencapaiannya. Jadi kurang lebih seperti apa yang kita lakukan di progres koordinasi progres ini, tapi lebih menekankan dengan apa yang dicapai dari penugasan yang diterima ya. Jadi bedanya dengan koordinasi progres adalah kita mengungkapkan juga kendala gitu ya. Nah, kalau di presentasi kendalanya ditekan lebih minim ya. Yang lebih ditonjolkan adalah prestasinya, pencapaiannya, lesson learn yang didapat dari mengerjakan itu gitu ya. Jadi apa yang layak di-share, apa yang layak diungkapkan, apa pengetahuan yang bisa diekspresikan sebagai sesuatu yang didapat
akibat membangun dataset lowongan kerja. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada hal lain yang biasanya kita kerjakan jadi manajer mengerjakannya, memfinalisasinya di minggu seperti ini. Jadi artinya apa yang kita temukan hari ini akan mempengaruhi apa yang akan kita putuskan, yang kita sebut sebagai rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu akan kita gunakan untuk menilai presentasi masing-masing anggota, tetapi untuk sekarang belum bisa disampaikan karena harus mengupdate dulu, karena itu akan bergantung dengan progression dari masing-masing pertemuan yang kita lakukan. Tetapi secara garis besarnya itu sudah saya sampaikan di pengantar, jadi bisa disimak lagi sebelum kita terbitkan rubrik yang bakal kita gunakan untuk presentasi nanti. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Mungkin ada saya yang luput, bisa Bapak Ibu yang lain nambahkan. Kalau dari saya mungkin tambahannya itu selain temuan ya, berarti memang temuan itu sangatlah kata kunci dari presentasi yang akan disajikan. Kalau dari saya mungkin dari nanti itu akan ada di-share juga hasilnya seperti apa. Selain PPT gitu, diperlihatkan atributnya apa gitu. Seperti itu, dan yang diperhatikan juga kualitas data yang kemarin itu juga termasuk dalam penilaian seperti itu. Itu dulu, mungkin ada tambahan dari dosen lain? Atau mungkin kalau ada yang bertanya silahkan, jangan ya, ragu-ragu. Silahkan. Baik, silahkan Bintang. Ya, terima kasih Pak, Bu. Jadi kalau yang tadi itu adalah penilaian untuk nanti penilaian tengah semester ya Pak, Bu. Nah, pertanyaan saya, gimana, nanti kan per orang dia presentasi 3-5 menit. Dan apakah yang dipresentasikan tiap orang dari kelompok itu gitu adalah pelaporan yang sama, cuman dari sudut pandang yang berbeda. Pelaporan di sini adalah pelaporan tentang progres proyeknya, ataupun hanya bagian-bagian tertentu yang dia kerjakan aja. Apakah pelaporannya seperti itu? Oke, kalau ini mungkin saya aja yang jawab ya. Jadi kalau laporan dalam arti laporan saya sebutlah laporan proyek 1 gitu ya, itu di akhir. Jadi nanti ada kalau di rencana kita itu di 2 minggu terakhir itu kita menyebutnya progress reporting ya. Nah, di sana kita bicara laporan dari building dataset locker. Nah, kalau sekarang baru evaluasi tengah semester. Jadi penekanannya masing-masing orang punya peran, gitu kan ya. Nah, jadi mungkin kalaupun kita mau bicara keseluruhan, mungkin itu yang bisa mengungkapkan itu
ketua kelompok. Jadi dari ketua kelompok kan perannya apa saja dia akan ketahuan gitu. Dia akan menceritakan bahwa saya adalah ketua kelompok, kami menyepakati pekerjaan seperti ini, ada pembagiannya, dan saya berperan begini dan begitu untuk pengerjaan data lokernya sendiri, saya mengerjakan yang ini. Kurang lebih akan ketua kelompok bilang begitu, kita yang lain sudah langsung tahu peran masing-masing anggota. Nah, anggota yang lain kemudian mengatakan, saya ke bagian ini yang saya temukan, ini yang saya dapat. Overall anggota tim kami sudah mengumpulkan 300. 300 itu 50 adalah kontribusi saya misalkan. Jadi ya kurang lebih seperti itu ininya nanti korelasinya dengan keseluruhan. Jadi kalau itu disebut dengan satu orang membicarakan hal yang sama, iya juga. Tapi saya membicarakan yang saya kerjakan saja, iya juga gitu loh. Jadi nggak terlalu kaku pemisah apa yang dibicarakan oleh masing-masing anggota. Tetapi poin pentingnya adalah sebenarnya kalau salah satu yang ditempuh oleh kelompok-kelompok sebelum-sebelumnya dari pengalaman kita adalah tim itu mengkonsep sendiri bagaimana mempromosikan pekerjaannya sebagai satu pekerjaan. Ya, tetapi diekspresikan atau dikomunikasikan oleh 5 orang gitu ya. Jadi mereka membuat senario, pembicara pertama bicara apa, kedua bicara apa, ketiga bicara apa sampai habis. Lalu selesai, tutup gitu ya. Nah, mungkin ya kalau mau gitu mengadopsi seperti itu ya silahkan ya. Tetapi ingat mata kuliah kita adalah student center learning, semua kebebasan diberikan pada peserta yang merancang maunya apa, bisa memilih senario tertentu, tetapi bisa juga membuatnya dengan konsep yang ya kita rekomendasikan. Misalkan yang barusan ada satu masalah, lalu dibagi siapa harus menyampaikan apa, lalu kemudian dibuat katakanlah pengantar, siapa yang membawakan pengantar, lalu siapa yang membawa kesimpulan gitu. Bisa seperti itu. Ya. Jadi caranya bisa 2-3 model gitu ya. Model pertama mungkin yang barusan saya sampaikan, ada satu yang mempresentasikan atau memberi pengantar bagaimana presentasinya akan dibawakan sampai selesai, lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan masing-masing seperti yang diungkapkan gitu ya. Nah, masing-masing itu nanti akan menayangkan alat bantu yang dia perlukan agar apa yang disampaikan lebih optimal gitu ya. Itu satu. Tapi ada juga yang memberikan, mungkin ini model kedua, waktu itu belum belum COVID. Jadi kita masih ketemuan. Nah, yang dilakukan adalah sebelum presentasi mempersiapkan alat-alat bantu berupa printout yang dibagikan ke audiensnya, gitu kan ya. Lalu kemudian setelah gilirannya dapat, mereka merujuk dari apa yang dibagikan itu tanpa harus menayangkan lagi sesuatu. Jadi dia langsung, saya akan bicara seperti yang ada di halaman pertama ya, dan dari itu kemudian dilanjutkan sampai akhirnya ketemu di lembar terakhir ya.
Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang mencoba membuat alat demo sederhana, bisa berupa biasanya berupa video, dan video itu diputarkan di setengah acara, udah menunjukkan keseluruhan, lalu kemudian diuraikan kenapa video itu seperti itu dan siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing itu. Tapi itu mungkin tidak untuk sekarang karena terlalu mepet waktunya. Tapi sebagai model ada juga yang memilih seperti itu. Jadi videonya didesain sedemikian rupa sehingga diputarkan setengah acara. Dari setengah acara itu udah langsung bisa menggambarkan keseluruhan dari pekerjaannya, lalu detailnya kemudian disampaikan secara lisan, dan overall jadi ketahuan siapa mengerjakan apa dan apa hasilnya. Jadi kurang lebih 3 model itu bisa. Nah, yang mungkin paling visible adalah yang pertama ya, sebagai rekomendasi. Mudah-mudahan itu udah menolong. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak jawabannya Pak. Sip. Ada lagi? Apa sudah jelas semuanya? Nanti untuk itunya mungkin Pak, apa akan paralel seperti tahun lalu atau kita dibagi per kelas semuanya, tapi 3 dosen untuk satu kelas itu? Atau bagaimana? Kalau dari pengalaman sih kita buatnya tiga apa istilahnya ya, 3 timnya. 3 grup mungkin ya? 3 grup. Tapi kalau mau lebih lama mungkin 2 grup. Sekarang berapa kelompok? 12 ya? 12. 12. Mau ya, kalau 2 kelompok berarti habis seharian ya. Capek kali ya. Iya Pak. Alternatifnya sih 3 tim sih. 3 tim. Jadi 12 dibagi 3, 4 tim per 4 kelompok per 1 tim gitu ya. Iya. 3. 4 ya. 3 kali 4. Ya, ada pertanyaan itu tentang kelompok? Di kelompok. Jadi nanti 4 kelompok dievaluasi oleh 2 manajer. 2 manajer. Oh, kemarin ada 9 ya, kalau nggak salah. Jadi 3 orang. Kalau sekarang mah enggak sih. 2 manajer tetap. Tapi perasaan kemarin 3 manajer. Apa saya salah ya? Jadi nanti teknisnya akan paralel, dibagi-bagi kelompoknya dan diuji oleh manajer yang berbeda gitu. Manajernya nanti dibagi-bagi juga. Seperti itu. Ya, jangan terlalu tegang. Didengarkan oleh 2 manajer. Iya Pak. Oh, ini Pak Didi katanya saya minggu depan aja.
pada jadwal. Baik, Pak. Siap. Ya, mungkin ya kita 2 tim juga nggak apa-apa. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, kita akhiri saja berarti. Oke, Atau kalau gimana? mengenai rubrik kita upload secepatnya aja gitu kali ya. Jadi Boleh, jangan, Pak. Jadi nanti jangan- akan ada rubrik penilaian, nanti di-share ke semua mahasiswa biar apa ya, dipersiapkan sesuai rubrik tersebut, gitu ya, Pak. biar punya gambaran lah. Punya Ya. gambaran apa yang jadi concern kita, dan juga bisa melihat dari apa istilahnya, dari perspektif atau dari komponen yang menjadi concern kita ketika mengevaluasi itu gitu. Jadi tidak tidak meraba-raba, dan juga bisa punya gambaran bahwa sebenarnya apa yang kalian capai itu, apa yang kalian lalui itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga, cuman barangkali belum memahami urgensinya atau manfaatnya karena belum mendapatkan tantangan baru yang lebih ya katakanlah lebih bisa dilihat akibat dari pernah mengalami apa yang dialami dengan pekerjaan sekarang gitu ya. Jadi pekerjaan sekarang ini akan makin diapresiasi setelah nanti menemukan tantangan-tantangan baru di sekitar isu data gitu ya, dan kompleksitas data. Oke, kalau memang tidak ada, nggak apa-apa, kita koordinasinya segini saja. Silakan masing-masing kelompok kembali ke tim, terutama untuk mempersiapkan agar katakanlah kita menyebutnya gini, kalau mau presentasi ya, maka pekerjaan itu harus di-freeze dulu, diberhentikan dulu sampai titik tertentu ya, baru kemudian sampai titik itu dibuatkan perjalanannya seperti apa. Jadi jangan lagi ada dulu update baru gitu ya. Jadi dibekukan dulu pekerjaannya, lalu dibuatkan laporan sampai titik itu. Laporan dalam arti apa yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi laporan itu membicarakan progres. Progres itu bisa menjawab pertanyaan, pekerjaan sudah sampai mana, pekerjaan ini sudah berapa persen, pekerjaan ini sudah bisa digunakan untuk apa, atau hasil sampai hari ini sudah memakan waktu berapa banyak, sudah menggunakan sumber daya berapa banyak, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau itu sudah diidentifikasi, tinggal langkah berikutnya adalah mengidentifikasi poin-poin penting yang ingin di-share ya, lalu kemudian dikalkulasi siapa saja yang harus menyampaikan itu atau bagaimana mengekspresikan itu ya. Jadi kebagian semua, lalu dikonsep, diancar-ancar waktu yang diperlukan, apakah cukup, apakah kurang. Kalau kurang, tambahkan poin baru.
Kalau lebih kurangi atau padatkan dan lain sebagainya. Ya, jadi pekerjaannya seperti itu. Mungkin akan sedikit menyita waktu, tapi yakin atau percayalah ini adalah suatu momen yang menjadi sangat-sangat berkesan, karena ini nanti menjadi titik awal bagaimana kalian menjual produk yang dihasilkan, ya. Bagaimana meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang menarik, bahwa apa yang kita kumpulkan adalah sesuatu yang bisa dibuat menjadi perhiasan-perhiasan mahal, gitu ya. Oke, sekian. Mangga, Bu. Baik, sudah jelas ya, mudah-mudahan kita akan jadi silahkan sekarang meninggalkan Meet ini dan ke Discord. Silahkan berdiskusi apa yang akan dijadikan model untuk presentasi nanti. Kemudian nanti kalau misalnya tim dosen sudah membuat rubriknya, nanti akan langsung diserahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Pak Joner, Pak Didik, kemudian Bu Hasri, Bu Nanda, dan Pak Beri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu.